Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam, subuh. Salam sebat, sobat sekalian. Di sini saya Ua Entuy akan menemani kalian semua masuk ke sebuah cerita film yang super aduhai. Karena gimana jadinya kalau ada sebuah obat yang bisa bikin kalian jadi manusia terpintar di dunia. Kali ini kita bakal bahas sebuah film yang mind blowing banget tentang seorang pria gagal bernama Eddie Mora yang hidupnya berubah total setelah menemukan sebuah pil misterius bernama NZT-40i. Pil yang katanya bisa membuka seluruh kapasitas otak manusia dari seorang penulis gagal jadi manusia yang seolah bisa mengendalikan dunia. Tapi tentu saja kalau ada sesuatu yang terlalu bagus untuk jadi kenyataan, biasanya ada sesuatu yang mengerikan di baliknya. Jadi jangan banyak lama, mari duduk manis, bismillah, kopi, gorengan, apem, surabi, nasi padang, apapun itu langsung saja. This is Limitless. Di awal film kita langsung diperlihatkan dengan seorang pria bernama Eddie Mora yang sedang berdiri di ujung sebuah gedung tinggi siap untuk melompat. Ya, film langsung mengajak kita panik dari menit pertama. Eddie adalah seorang penulis, tapi bukan penulis sukses. Dia pecandu alkohol, bangkrut, depresi, hidupnya berantakan, dan gak punya arah. Bahkan buat nulis buku saja dia merasa stuck. Pokoknya hidupnya tuh chaos banget. Eddie mempunyai pasangan cewek bernama Lindy, seorang editor cantik yang masih peduli sama dia. Mereka diperlihatkan pertama kali ngobrol di sebuah kafe. Ternyata dulu Eddie sempat menikah dengan seorang wanita bernama Melissa tepat setelah lulus kuliah. Tapi ya namanya hidup, pada akhirnya hubungan mereka pun kandas. Nah, suatu hari Eddie tiba-tiba bertemu seseorang yang udah 9 tahun nggak dia temui. Namanya adalah Vernon, saudara dari mantan istrinya Melissa dulunya. Ya, bisa dibilang mantan pengedar narkoba. Saat itu Eddie lagi benar-benar frustasi soal hidupnya sebagai penulis. Bukunya nggak selesai-selesai dan disinilah Vernon menawarkan sesuatu yang bakal mengubah hidup Eddie. Si Eddie, sebuah pil. Katanya manusia normal cuman memakai sebagian kecil kapasitas otaknya, tapi pil ini memungkinkan seseorang mengakses semuanya. Namanya adalah NZT-40i. Pil dewa, pil cheat engine kehidupan. Harga satu pilnya adalah $800. $800 sekitar 15 jutaan. Dan Vernon malah memberinya satu secara gratis atau cuma-cuma sebagai hadiah untuk Eddie. Lalu Eddie pun pulang ke apartemennya dan tepat sebelum masuk rumah dia menelan pil itu. Gak lama dari situ tiba-tiba pemilik apartemen datang nagih sewa. Nah, di sini visual sinematik mulai dimainkan. Mata Eddie berubah, otaknya seperti langsung menyala. Dia tiba-tiba bisa menganalisis semuanya. Cara bicara, gerak tubuh, bahkan detail kecil tentang wanita itu. Dan mulai melempar fakta-fakta tentang hidupnya. Kayak Sherlock Holmes ketemu ChatGPT Premium. Dan akhirnya mereka melakukan adegan wow. Yap, kalian paham lah. Efek pil makin terasa. Apartemen Eddie yang sebelumnya kayak kapal pecah langsung dia rapihin. Hidupnya tiba-tiba terasa teratur. Dia mulai fokus dan akhirnya bukunya memulai jalannya. Tapi keesokan paginya dia bangun.
dan balik lagi berantakan. Fokusnya hilang, semangat hilang, kayak magic yang habis. Dan di situ Eddie sadar semua itu gara-gara pil tadi. Dia akhirnya menyetorkan tulisannya dan editor suka berhasil. Eddie langsung buru-buru menemui Vernon lagi. Dia butuh lebih banyak NZT, tapi pas dia balik, aneh. Ruangan Vernon berantakan, sepi, dan Vernon duduk di atas sofa dengan luka tembak di kepala. Bukannya panik, Eddie malah menggeledah apartemen Vernon. Prioritasnya jelas, mana obatnya, dan akhirnya jackpot. Dia menemukan stok NZT dalam jumlah banyak. Dengan modal cheat kehidupan ini, Eddie mulai rutin memakai NZT. 1 pil per hari dan hidupnya langsung gacor. Bukunya selesai dalam 4 hari. Dalam 3 hari dia udah jago main piano, belajar bahasa asing, judi, olahraga. Pokoknya mendadak menjadi manusia yang mengerti semuanya. Relasi makin luas, kenalan orang penting, networking jalan, dan Eddie mulai sadar mungkin jalan hidupnya bukan menjadi penulis tapi saham. Katanya sih nggak ada yang gampang sukses di pasar saham, tapi orang lain nggak punya NZT. Dengan sisa uang $800 dari Veron, Eddie mulai trading. Hari pertama menjadi $2.000. Besoknya $7.500 dan semakin naik terus. Tapi ada satu masalah, dia butuh modal lebih besar karena kalau mau main gede uangnya juga harus gede. Jadi yang ngutang dan yap berhasil. Kini Eddie kerja nonstop, dosis NZT-nya ditambah. Sudah lebih dari seminggu dan berkat kecerdasannya dia mulai viral. Sampai akhirnya Eddie bertemu dengan seorang investor besar yaitu Carl Van Loan. Salah satu orang paling berpengaruh di dunia bisnis. Mereka ngobrol soal saham, merger perusahaan, investasi, dan Van Loan langsung tertarik sama Eddie. Karena ya orang ini terlalu pintar buat dianggap normal. Tapi di tengah semua kesuksesan itu, hal aneh mulai terjadi dan ini mulai bikin ngeri. Satu hari, Eddie tiba-tiba bengong. Dia nggak ngerti kenapa dia ada di tempat itu. Kayak ada bagian hidupnya yang hilang, seolah-olah ada sesuatu yang terlewat. Scene pun tiba-tiba berubah. Tadi masih di klub, tahu-tahu udah di hotel. Lalu pindah lagi, bahkan sampai berantem sama orang. Masalahnya Eddie enggak inget apa-apa. Dan setelah mencoba untuk menyusun semuanya, dia sadar satu hal yang bikin merinding. Dia kehilangan ingatan selama 18 jam terakhir. Lebih parahnya lagi, kali ini Eddie mencoba menganalisis pekerjaan penting dari Van Loan tanpa NZT. Dan hasilnya, otaknya langsung lemot. Blank, dia sadar sekarang dirinya sudah terlalu bergantung dengan obat ini. Di waktu yang sama, dia harus menghadiri sebuah pertemuan penting, pertemuan yang bisa menentukan masa depannya. Semua orang bisnis besar di sana, tekanan tinggi, tapi saat meeting berlangsung, mata Eddie tertuju ke televisi. Ada berita tentang seseorang wanita yang ditemukan tewas di sebuah hotel. Dan wanita itu adalah wanita yang sebelumnya bersama Eddie melakukan wik di hotel. Paniklah Eddie karena Eddie sama sekali enggak ingat 18 jam terakhir tadi. Berita itu langsung menghancurkan fokus Eddie. Meeting buyar, otaknya mulai chaos. Scene pun tiba-tiba pindah ke apartemen Eddie. Tiba-tiba Melissa meneleponnya, mantan istrinya, dan Eddie ngajak dia ketemu. Karena sekarang dia mulai butuh jawaban tentang NZT ini. Eddie mulai menyelidiki, dia buka daftar pelanggan Vernon. Orang-orang yang pernah pakai NZT dia telepon satu persatu. 3 orang mati, sisanya masuk rumah sakit.
Ya, ternyata obat dewa ini punya harga mahal, bukan uang tapi hidup. Lagi-lagi pergadaiannya hidup. Lalu saat Edi menelepon satu nomor lagi, ada sesuatu yang aneh. Yang mengangkat seorang pria tua, dan orang itu ternyata berdiri tepat di belakang Edi. Ternyata ini adalah orang yang sebelumnya pernah Edi lihat, yang kayak ngikutin dia diam-diam waktu lagi sama Lindy. Kita sebut aja orang asing ini adalah Abah Peso. Abah Peso. Kejar-kejaran pun dimulai. Edi lari kabur menggunakan taksi dan untungnya berhasil meloloskan diri. Setelah itu Edi pergi ke restoran dan secara nggak sengaja dia bertemu dengan Melissa. Mereka pun berbincang, ternyata Melissa juga pernah menggunakan NZT ini loh. Nah loh, tapi bedanya Melissa sudah berhenti dan sekarang dia sakit parah. Susah fokus lebih dari 10 menit, otaknya jadi lambat. Melissa memperingatkan Edi kalau obat itu bakal menghancurkan dirinya cepat atau lambat. Saat Edi mau pulang, dia didatangi oleh seorang debt collector yang pernah meminjamkan uang kepadanya. Tanpa sengaja, si debt collector ini melihat pil NZT di tangan Edi. Dia langsung nyobain, dia makan pil itu dan langsung merasakan efeknya. Dan sekarang semuanya makin berbahaya. Edi sadar situasi makin kacau, dia langsung pergi menemui Lindy di tempat kerjanya. Dan akhirnya dia ceritakan semuanya tentang NCT ini. Lalu Edi meminta bantuan Lindy karena ada stok pil yang dia sembunyikan di rumah Lindy. Dan Lindy akhirnya pergi mengambilnya. Tapi saat perjalanan balik, si Abah Peso itu muncul lagi. Dan kali ini targetnya adalah Lindy. Lindy mulai dikejar. He followed me from my building. Don't know him. Yo, buddy. You deaf? I said leave her. What are you doing, man? Hampir tertangkap. Dan di saat kritis, Edi punya ide nekat, yaitu dia menyuruh Lindy minum satu pil NZT dan boom! Efeknya langsung aktif. Lindy mendadak jadi manusia super. Refleks naik, otak ngebut, dia mulai parkur lagi. Melompat sana sini, si Abah mengejar sambil membawa pisau, tapi kali ini Lindy terlalu OP dan akhirnya berhasil lolos. Sementara itu, Edi akhirnya kembali sadar setelah dapat NZT lagi. Selamat. Tapi Lindy yang sudah merasakan efek pil itu malah takut karena dia sadar obat ini terlalu kuat, terlalu berbahaya. Dia memperingatkan Edi untuk berhenti sebelum semuanya terlambat. Masalah Edi sekarang bukan cuma kecanduan NZT, tapi orang-orang mulai mengincar dia dan semuanya makin berbahaya. Si debt collector yang sebelumnya nyobain NZT sekarang malah jadi ketagihan. Dia mulai terus-terusan datang ke Edi nagih minta pil lagi, dan kali ini menggunakan ancaman. Karena sadar hidupnya makin gak aman, Edi menyewa 2 bodyguard buat melindungi dirinya dari segala ancaman, terutama dari si debt collector kejam penagih hutang ini. Waktu berjalan, 2 bulan memakai NZT, dia bukan trader kecil lagi. Sekarang dia jadi orang penting dalam proyek merger perusahaan terbesar dalam sejarah. Naik pangkat dari penulis gagal jadi manusia yang paling sibuk sama perhitungannya.
Suatu hari Eddie didatangi seorang detektif polisi yang dulu sempat menginterogasi dia soal kematian Vernon. Tapi ternyata bukan soal Vernon, melainkan kasus wanita yang terbunuh di hotel tempo hari. Wanita yang sempat bersama Eddie saat dia blackout, karena sampai sekarang Eddie sendiri nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Sadar hidupnya makin rawan, Eddie membeli sebuah tempat super aman seharga 8,5 juta dolar. Besoknya Eddie bertemu dengan Edward buat menandatangani kontrak merger besar itu. Tapi ada yang aneh, Hank Edward nggak datang, katanya sakit. Yang menggantikannya malah Nyonya Edward atau istrinya. Dan disinilah plot twist baru mulai muncul lagi. Ternyata Edward juga pakai NZT. Jadi bukan cuman Eddie, orang-orang besar ternyata juga pakai obat ini. Tapi bedanya Edward gagal, efek sampingnya mulai menghancurkan tubuhnya. Dan sekarang kondisinya sangat kritis. Pas Eddie dan Van Loon mengantar Nyonya Edward pulang, supirnya ternyata si Abah Peso, si pria misterius yang selama ini ngejar Eddie. Setelah itu Eddie harus menjalani pemeriksaan di kantor polisi soal kasus pembunuhan di hotel tadi. Untungnya masih aman, belum ada bukti yang mengarah ke dia. Tapi pas balik ke kantor menemui Van Loon, kabar buruk datang lagi dari Edward. Edward koma, kondisinya makin parah dan di saat yang sama NZT-nya habis. Dan begitu efeknya hilang, semua mulai terasa. Mual, pusing, tubuhnya sakit, otak melambat. Belum selesai menderita, tiba-tiba Eddie menerima sebuah paket bertuliskan urgent. Dia buka dan isi di dalamnya adalah potongan lengan manusia. Eddie langsung panik, gak pakai lama. Cabut dari kantor, pulang secepat mungkin, dan di rumah keadaannya sangat kacau. Terdengar suara brak brak brak. Ada seseorang menggedor pintu baja apartemennya. Dan yap, itu adalah si debt collector. Dan scene tiba-tiba kembali ke awal film. Sekarang kita tahu kenapa Eddie berdiri di balkon gedung tinggi. Kenapa dia terlihat putus asa. Eddie berdiri di ujung balkon memandang ke bawah. Mau lompat tapi gak jadi karena dia sadar satu hal. Dia belum kalah. Dia mulai bongkar kardus-kardus di apartemen mencari sesuatu dan akhirnya NZT itu ketemu. Tapi di saat yang sama si debt collector berhasil masuk, pintu baja apartemen dipotong paksa. Chaos pun dimulai. Namanya juga film, timing harus pas. Eddie pegang NZT, debt collector pun masuk. Eddie kaget mundur dan jatuh. NZT pun ikut terjatuh. Eddie ditangkap, dipukulin, disiksa, dipaksa ngasih NZT-nya. Situasinya sudah hopeless banget. Tapi Eddie sadar sesuatu. Sebelumnya si debt collector sempat menyuntik NZT ke tubuhnya sendiri. Dan sekarang orang itu berdarah karena Eddie berhasil menusuknya hingga tewas. Eddie yang sudah putus asa mulai melakukan sesuatu yang absurd. Dia minum darah si debt collector. Karena darahnya sekarang mengandung NZT dan berhasil. Efek NZT masuk lagi ke tubuh Eddie. Dan sekarang gantian Eddie yang menjadi monster. Dia mulai ngelawan, bertarung melawan dua anak buahnya dan akhirnya menang.
Sementara itu, Edward meninggal dunia dan Eddie langsung menuju rumah sakit. Di sana dia bertemu kembali dengan si Abah Peso, pria tua misterius yang selama ini mengejar dia. Dan akhirnya mereka mengikuti petunjuk menuju rumah Edward. Karena mereka tahu di sanalah kemungkinan besar masih ada stok NCT itu. Dengan stok NCT di tangan, Eddie mulai membangun ulang kehidupannya. Tapi kali ini beda. Dia kerjasama dengan ilmuwan buat memodifikasi efek obat itu supaya tubuhnya bisa menyesuaikan dan enggak lagi ketergantungan. 12 bulan kemudian, kita diperlihatkan lagi hidup Eddie yang sekarang udah berubah total. Dulu dia cuman penulis gagal, sekarang dia mencalonkan diri menjadi senator. Carl Van Loon, investor kaya yang dulu pernah kerjasama dengan Eddie, mulai curiga karena menurut dia nggak mungkin ada manusia bisa sepintar, secepat, dan seberuntung Eddie secara normal. Kayak terlalu perfect buat jadi manusia biasa. Carl akhirnya menemui Eddie, dia langsung to the point. Carl bilang kalau dia tahu Eddie masih pakai NCT. Dan karena Eddie udah jadi produk sukses dari obat itu, Carl pengen Eddie balik kerja sama dia. Carl mulai mengancam. Dia bilang bahwa dia sudah menutup laboratorium pembuatan NCT dan hanya akan menjaga pasokan untuk Eddie. Kalau Eddie menolak tawaran itu, maka ia akan mati. Tapi Carl gak tahu, Eddie diam-diam bekerja sama dengan seorang ilmuwan. Dia berhasil bikin tubuhnya nggak lagi ketergantungan obat itu, alias kemampuan otaknya sekarang udah jadi bagian dari dirinya. Anjay, gelo. Dan yang lebih parah, bahkan dia sudah menghilangkan semua efek samping dari obat NCT tersebut. Disinilah Carl panik. Karena selama ini dia pikir Eddie cuma pion yang bakal tetap bergantung dengan dia. Sebelum pergi, Eddie kasih tahu ancaman halus. Dia bilang dia bakal jadi presiden suatu hari nanti. Dan kalau Carl masih pengen ikut permainan yang lebih baik, jangan cari masalah atau saya akan lawan. Di ending film, kita diperlihatkan Eddie berjalan dengan penuh percaya diri. Hidupnya berubah total dan sekarang dia nggak lagi dikendalikan obat. Malah justru dia mengendalikan semuanya. Eddie pun berhasil. Tamat. Oke, itu dia cerita dari Limitless. Terima kasih banget buat kalian yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen biar AdSense saya lancar. Belum ada AdSense. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Terima kasih banyak dan sehat-sehat kalian yang sudah menonton.